Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya ingin bertanya, saya dapat amanah dari teman saya. Jadi ceritanya begini Buya, teman saya itu bekerja di satu perusahaan di Cirebon dan salah satu perjanjiannya dalam bekerja dia tidak boleh mengenakan hijab. Tapi saat dia berangkat bekerja, dia itu menggunakan hijab Buya. Setelah di parkiran, dia melepas hijabnya karena dia bertujuan, dia ingin membahagiakan orang tuanya, bekerja, dan dia juga untuk bisa membayar kuliahnya Buya. Dan sekarang dia baru menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini salah. Dia ingin keluar dari perusahaan tersebut, tetapi saat ini dia itu sedang menjalankan kuliahnya Buya. Nah, terus saat ini tuh dia sudah takut tuh Buya, apakah selama 1 tahun dia menjalankan kuliahnya, apakah dia masih diberikan umur yang panjang? Dan dia itu selalu bertanya-tanya Buya, dia juga selalu ikut kajian, tapi dia tuh takut tuh Buya. Orang tuanya bilang gini, 1 tahun lagi nak kuliahnya lulus, tapi anaknya selalu bilang gini ke orang tuanya, mah apakah saya dalam 1 tahun terakhir ini menjalankan kuliah, apakah saya bisa dan saya dipanjangkan umurnya. Buya mohon solusinya agar teman saya itu tahu apa yang harus dia lakukan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus diyakini bahwa pembagian Allah tidak akan salah. Maka ambillah rizki dengan cara yang benar, nggak akan lari, rizkimu tidak akan lari kemana. Maka di dalam bekerja harus dengan keyakinan Allah yang memberi, kerjaan hanya sarana, ini hanya perantara saja, bos ini perantara. Maka jangan jual agamamu, akhiratmu untuk mendapatkan rupiah, untuk mendapatkan berapa ratus ribu melepas kerudungnya, na'udzubillah, nggak diperkenankan, nggak sah sama sekali, ada dosa. Imannya yang keropos, seolah-olah rizkinya hanya melalui bos itu saja. Ini adalah keroposnya iman, bukan sekedar pelanggaran melepas kerudung, tidak, bukan hanya pelanggaran melepas hijabnya, tidak, pelanggarannya adalah imannya tadi yang keropos. Maka jangan sampai masuk wilayah semacam itu. Kalau ada perjanjian yang melanggar Allah, nggak boleh anda perjanjian, nggak boleh anda patuhi perjanjian tersebut. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh patuh kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Jangankan keurusan dengan perusahaan, jika ibumu, ayahmu yang kita wajib patuh di atas perusahaanmu, jauh di atas perusahaanmu, tapi kalau suruh melakukan yang haram nggak boleh patuh. La ta'ata li makhlukin, nggak boleh patuh kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Nggak bisa. Kita perlu berani dengan keyakinan begitu. Dan harus segera keluar kalau memang harus seperti itu. Masih kita bangun keyakinan di luar, hanya mungkin cara hidupnya dikurangi, mungkin selama ini gajinya tinggi, kalau keluar ya harus dengan kesabaran. Dan bukankah sabar ada pahala nanti hitungannya di hadapan Allah? Hitungan kita jangan hanya hitungan di dunia, waduh sudah terlanjur gaji saya tinggi di sini 5 juta, kalau keluar pun saya belum tentu dapat 5 juta. Baik, keluar dapat berapa? 1.500.000. 1.500.000. Diam-diam anda itu setiap bulan nyumbang kayak berderma 3.500.000. Karena apa? Dari 5 juta menjadi 1,5 juta. Selebihnya mana? Selebihnya diganti dengan kesabaran anda. Lebih besar lagi di hadapan Allah. Kita perlu bangun keimanan ini. Jangan hanya urusan begitu, sampai begitu gak remehnya 300.000 tidak sholat. Kalau sudah biasa menjual agama begitu akan kemana-mana. Kalau jadi pejabat ya itu yang bakal disogok. Kalau jadi kiai ya itu akan menggunakan duit pondok jadi anting istri, gaun istri, model begitu manusianya. Karena kurang yakin kepada Allah, itu bahaya banget. Hanya kebetulan dia masih jadi pekerja saja begitu. Kalau jadi bos bisa saja dia culas juga, oh nggak takut kepada Allah kok. Kan kuncinya di situ. Jadi karyawannya melanggar Allah, kalau jadi bos ya sama melanggar Allah. Sudah nggak peduli modalnya ada modal halal haram, yang penting saya sukses. Hati-hati. Jadi ke sana itu nanti arahnya. Sekarang kan masih jadi pegawai dan masih kuliah. Habis kuliah nanti kan kebetulan dapat posisi pekerjaan yang bagus. Cuman karena jiwanya biasa jiwa busuk ya sama hasilnya. Bahkan lebih gede lagi kejahatannya.
Cuman Anda yang bertanya, yang Anda tanyakan tadi, teman Anda tadi sudah beda. Dia ada insaf sadar. Kalau sadar langsung hengkang, tinggalkan dari tempat kehinaan tersebut. Bagaimana urusan kuliah saya? Yang menjadikan jaminan keselamatan akan bukan urusan kuliahmu, tapi Allah ridho kepadamu. Keluar dulu dari tempat seperti itu. Dan yakinlah bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih besar lagi. Mustahil. Oh, Allah Maha Kasih kok. Kalau ada hambanya, waladina jahadu fina lanadiyanahum subulana. Cuman kalau ada kok ternyata belum dibantu oleh Allah, karena kita ragu. Kalau yakin, ya yakin lah, itulah yang mahal tuh, yakin. Sudah yakin tapi kok ternyata sampai nggak lulus kuliah. Bisa jadi Allah kasih jalan yang lainnya. Kok inginkan apa sih? Saya kuliah biar nanti dapat kerjaan, bantu orang tua. Tak taunya apa? Batal kuliah. Nggak bisa kuliah, nggak punya duit. Akhirnya apa? Di rumah, dipinang sama orang, tatanya orang yang mencukupi. Akhirnya gak usah kerja, gak usah kuliah. Semuanya kan bisa jadi Allah mau merubah sambil keyakinan. Jangan sampai pandangan Anda pandangan picik, seolah harus itu saja rezekiku. Itu kan kurang ajar kepada Allah. Membangun keyakinan itu penting. Kalau haram jangan main-main. Ya betul, dia adalah punya iman yang titik pertanyaan, punya iman, takut mati, tidak panjang umur dan sebagainya. Harus begitu orang. Na'udzubillah, sekarang kelihatannya beribadah umroh bolak-balik dengan yang haram. Kayaknya ngaji bolak-balik di sebuah tempat haram yang ketiga hari, kerjanya masih haram, nggak ada keinginan untuk berubah, terus mau kemana? Membangun keyakinan Allah Maha Kasih. Dan urusan dunia itu biasakanlah di dalam memandang urusan dunia, jangan memandang orang yang di atas Anda, itu akan menyuburkan ketamaan dan menghilangkan rasa syukur Anda kepada Allah. Tapi kalau urusan dunia Anda pandang orang yang di bawah Anda, itu yang akan mematikan ketamakan Anda dan akan menumbuhkan rasa syukur. Yang gajinya 5 juta menjadi 1,5 juta, jangan dilihat yang 5 juta. Lihat ada orang yang sehari nggak dapat kerjaan. Kemudian gaya hidup Anda yang harus Anda rubah. Jangan biasakan dengan gaya berfoya-foya, karena itu akan menjerumuskan dan akan menyiksa diri kita. Seperti itu. Jadi dia segera berhenti dan harus meninggalkan. Ini harus punya keyakinan. Dan inilah pendidikan. Inilah pendidikan. Dan kadang-kadang pahit seperti itu. Karena kalau kita tidak membiasakan berani dengan keyakinan, terus apalagi? Bahkan ini indahnya. Suatu ketika ada orang masuk Islam. Bukan dari keluarga yang nggak mampu, keluarga yang cukup. Masuk Islam, setelah masuk Islam dia tinggalkan semuanya. Bukan sekedar pekerjaan, dunianya. Bahkan akan diblok oleh orang tuanya, rekeningnya semuanya dihentikan. Dia meninggalkan hanya dengan baju saja, baju yang dipakai. Lalu itu kan iman. Masa yang sudah punya Islam dari kecil kok kalah dengan orang begini? Bukan saja urusan pekerjaannya juga hilang, kekayaannya yang seharusnya didapat dari orang tuanya hilang, demi untuk mendapatkan la ilaha illallah, mendapatkan iman. Banyak orang-orang semacam itu. Orang-orang hijrah, lihat, belajar dari orang-orang hijrah, subhanallah. Ternyuh kalau lihat orang hijrah tuh hebat. Hijrah bukan di saat hijrah dia tuh nyungsep lalu hijrah, bukan. Dasar dalam keadaan mampu dia berhijrah. Nah ini yang dalam keadaan mampu masih saja menikmati dalam kubang keharaman, alasannya nanti saja keburu mati duluan. Na'udzubillah. Mau kemana betul yang ditakutkan tadi? Mati duluan. Baik. Jadi segeralah hijrah, cari tempat yang bisa Anda menjaga kehormatan Anda, kemuliaan Anda, menjadikan semakin berkah hidup Anda, dan itu yang harus Anda hadirkan keyakinan itu. Wallahu a'lam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.